Shalom saudara terkasih di dalam Tuhan, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua tetap sehat, tetap produktif dan juga tetap semangat dalam mengikuti ibadah online Gereja Kristus Jawaban hari ini. Informasi bagi saudara yang ingin mengikuti berita gereja, saudara dapat mengikutinya melalui aplikasi gereja yang dapat saudara download di Play Store dengan mengetik GKJ Family, atau saudara dapat mengklik link deskripsi di bawah ini. Dan jangan lupa untuk memfollow Instagram gereja di @newgkj. Gereja secara operasional harus tetap berjalan, sekalipun di masa yang sulit ini. Bagi saudara yang rindu untuk memberikan kolekte, persembahan bagi Tuhan, dapat mentransfer ke rekening berikut. Atau dapat melalui Dana atau OVO, GoPay, BCA M-Banking, atau lewat bank mana saja yang ada mobile bankingnya dengan men-scan QR Code berikut. Bagi yang ingin memberikan persembahan untuk kas sosial, dapat ditransfer ke rekening sebagai berikut. Sedangkan bagi saudara yang ingin memberikan persembahan persepuluhan, dapat ditransfer melalui rekening berikut. Atau bagi saudara yang ingin memberikan persembahan secara langsung, saudara dapat datang ke gereja dan memasukkan persembahan saudara ke dalam kotak yang ada di gereja. Terima kasih atas persembahan dan perhatian saudara. Selamat melanjutkan ibadah online Gereja Kristus Jawaban. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, puji nama Tuhan. Kasih Tuhan, berkat Tuhan yang tidak berhenti dan di dalam kehidupan kita. Mari saya undang jemaat untuk bangkit berdiri, kita akan memuji Tuhan. Sebab kasih Tuhan yang selalu baru dalam kehidupan kita. Haleluya. Dari hari ke hari tak pernah terbatakan, berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Tak berkesudahan kasih setia
Mari kita akan bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat anugerah, terima kasih buat kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan di dalam setiap kehidupan kami. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan, Kau akan berkati kami, setiap kami yang mendengarkan. Terlebih Tuhan, untuk Bapak Gembala yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, biar apa yang disampaikan berasal daripada Tuhan. Saat ini kami juga bersatu hati berdoa jikalau ada kuasa-kuasa yang bukan berasal daripada Tuhan yang ingin mengganggu kami, mengganggu jalannya penaburan firman-Mu. Pada saat ini Tuhan, kami bersatu hati memanggil nama-Mu yang penuh kuasa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ikat, kami hancurkan, kami usirkan, tolak keluar. Kami hanya mengundang daripada kuasa Roh Kudus-Mu yang akan memberkati kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berada mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat berjumpa kembali dalam ibadah online Gereja Kristus Jawaban. Jika saudara dalam keadaan tubuh yang sehat, karena Bapa di surga senantiasa menjaga saudara, ayo acungkan kedua jempol saudara di depan layar HP, layar laptop, atau layar televisi dan serukan haleluya. Lebih semangat dong, haleluya. Puji nama Tuhan. Khotbah saya periode ini adalah melawan godaan iblis. Melawan godaan iblis yang akan diambil dari Injil Matius 4 ayat 1 sampai 11. Matius 4 ayat 1 sampai 11. Buka Alkitab saudara, saya akan bacakan. Matius 4 ayat 1 sampai 11. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi, dan memperlihatkan kepadanya semua kerjaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, "Semuanya itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembahku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Amin, puji nama Tuhan. Saudara yang kekasih, awal saya katakan jangan tukar kemuliaan yang akan datang dengan kenikmatan sesekarang yang sesaat. Sekali lagi, jangan saudara menukarkan kemuliaan yang akan datang dengan kenikmatan sekarang ini yang sesaat, karena saudara kalah melawan godaan iblis. Kali ini saya akan beritahu kepada saudara bagaimana caranya kita bisa menang melawan godaan iblis, karena iblis senantiasa selalu ingin menggoda dan menjatuhkan saudara. Sebagai pencipta, Allah ini menunjukkan jalan hidup yang tinggi. Dia menunjukkan kepada kita semua jalan hidup yang tinggi. Perhatikan Yesaya 55 ayat 8 dan 9. Saya akan bacakan bagi saudara. Saudara lihat di slide. "Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu." Amin. Perhatikan kata yang saya garis bawahi.
Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu. Saudara, rancangan Allah ini luar biasa, di luar nalar yang bisa kita pikirkan. Dan dia selalu memberikan rancangan yang luar biasa buat saudara, rancangan damai sejahtera. Jadi Allah tidak pernah memberikan kepada saudara rancangan yang ecek-ecek, tetapi dia memikirkan, menunjukkan jalan yang luar biasa untuk saudara jalani dalam kehidupan ini. Makanya dalam situasi pandemi seperti sekarang ini, mungkin saudara sulit, khususnya secara ekonomi, tapi jangan khawatir, karena Allah selalu beserta dengan saudara. Haleluya. Bagian yang pertama, adakan persiapan lebih dulu. Mari kita katakan bersama-sama dengan yakin. 2, 3. Adakan persiapan lebih dulu. Itu bagian yang pertama. Untuk menghadapi semua hal, tentu orang itu butuh persiapan. Contoh atlet. Atlet apa saja, kalau dia mau bertanding, mau berlomba, mereka harus mengadakan persiapan, latihan. Demikian juga adik-adik kita yang akan menghadapi atau sudah menghadapi SBMPTN, karena dibagi dalam 4 gelombang sekarang. Tentu mereka mengadakan persiapan, belajar, pergi ke tempat les dan lain sebagainya. Ya, semua membutuhkan persiapan. Orang kalau tidak ada persiapan, itu akan tidak karu-karuan ke depannya. Nah, di dalam hal ini, persiapan apa yang harus kita lakukan untuk melawan godaan iblis? Mungkin saudara akan kaget dengan jawaban saya. Karena persiapannya itu adalah, saudara lihat di slide sekarang, kerendahan hati. Kerendahan hati, ya. Jadi untuk melawan iblis, persiapan yang harus dilakukan adalah kerendahan hati. Perhatikan dari pembacaan Matius 4 itu. Yesus sebelum memulai pelayanannya, kemudian dia digoda oleh iblis. Apa yang dia lakukan? Di sana dikatakan berpuasa 40 hari, 40 malam. Dan coba lihat di slide. Tujuan utama dari berpuasa itu bukan supaya kuat, bukan supaya gagah, bukan supaya sakti, bukan supaya hebat. Tidak. Tujuan utama berpuasa itu adalah untuk merendahkan hati. Ayo kita berkata bersama supaya saudara lebih ingat. Tujuan utama berpuasa merendahkan hati. 2, 3. Tujuan utama berpuasa untuk merendahkan hati. Karena kerendahan hati ini hal yang sangat penting. Saudara yang kekasih, angka 40 itu dilambangkan dengan habisnya kedagingan. Angka 40 itu habisnya kedagingan. Kalau kedagingan ya itu habis, apa yang akan terjadi? Roh Kudus, roh itu ya, Roh Kudus itu akan berkuasa maksimal dalam diri saudara. Perhatikan firman Tuhan mengatakan ada 2 keinginan. Keinginan roh, keinginan daging. Sekali lagi, keinginan roh, keinginan daging. Kalau saudara mengikuti lebih banyak keinginan roh, otomatis keinginan daging ini dikikis, benar ya? Kalau keinginan roh terus dimaksimalkan, keinginan daging akan dikikis, akan makin lama makin mengecil. Demikian juga sebaliknya. Kalau keinginan daging ini yang terus menguasai hidup saudara, otomatis keinginan roh itu makin lama akan makin mengecil. Nah, pilihan ada di saudara. Karena itu saya katakan, persiapan pertama yang harus dilakukan dan yang paling utama adalah merendahkan diri. Kenapa? Kalau kita merendahkan diri, Roh Kudus ini akan menguasai hidup saudara sepenuhnya. Ya, kalau keinginan roh kita maksimalkan, otomatis
keinginan daging akan mengecil. Perhatikan saudara bahwa pencobaan itu datang seringkali tidak terduga. Kelihatannya jalannya enak, smooth, lancar, pekerjaan lancar, rumah tangga lancar, kesehatan lancar. Tiba-tiba atau ujuk-ujuk, blak, ada masalah. Seperti pandemi corona ini. Waktu bulan Januari ya, Februari kita sudah dengar di Wuhan sudah ada pandemi corona. Tapi gimana? Ada di antara saudara yang sudah stok, siapkan masker, siapkan hand sanitizer. Waktu dulu tuh ya, harga masker tuh sangat murah sekali. Sekarang ini naiknya berlipat-lipat kali. Demikian juga hand sanitizer. Dulu tuh murah sekali, cari di mana saja ada. Tapi ada nggak di antara saudara yang sudah dengar kalau ada virus corona yang mematikan di Wuhan, lalu mulai spread, menyebar kemana-mana? Lalu kita di sini ada nggak di antara saudara yang siapkan masker, stok masker, stok sanitizer? Nggak ada kan? Nah, itu kita sudah tahu saja, sudah dengar, tapi nggak ada persiapan. Apalagi kalau nggak ada persiapan. Dan masalah pencobaan itu datang tidak terduga. Tiba-tiba, ujuk-ujuk, blak, datang. Dan saya katakan kekuatan untuk menolak itu hanya oleh roh, R besar. Dari Matius 12 ayat 28, saya akan bacakan. Tetapi jika aku Yesus, mengusir setan dengan kuasa roh Allah, sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang. Mengusir setan dengan apa? Kuasa roh Allah. Karena itu kekuatan untuk menolak godaan iblis itu hanya oleh roh. Dan semakin saudara mengizinkan roh itu menguasai diri saudara, semakin saudara membuat keinginan daging, keinginan dunia itu minimal, meminimalisasi, maka semakin besar peluang saudara untuk menang. Karena itu bagian yang pertama, persiapan yang harus saudara lakukan adalah merendahkan hati. Karena manusia itu dari awalnya itu sudah sombong, saudara. Iya, dari kecil itu sudah sombong, tidak ada yang ngajari. Orang anak kecil sudah sombong, nanti makin lama makin besar, makin sombong. Anak-anak itu ya nggak ada yang ngajari. Bisa di sekolah, anak-anaknya masih TK, SD kelas 1. Sepatuku ini merek Adidas, merek Nike, merek Puma. Sepatumu merek apa? Gak ada mereknya. Bisa ngomong gitu di sekolah, saudara. Saya punya ponaan ya, di Semarang. Itu saya dengar cerita dari mamanya. Satu kali dia nggak mau ke sekolah. Kenapa kok nggak mau sekolah? Alasannya tuh menggelikan. Orang saya cuma ke sekolah diantar naik mobil Luxio. Orang tuanya punya beberapa kendaraan, tapi untuk antar jemput anaknya itu pakai Luxio. Saya cuma pakai Luxio. Teman-teman itu pakai Mercedes, pakai BMW. Ini anak masih kelas 2 SD loh, saudara. Malu ke sekolah hanya karena diantar pakai mobil Luxio. Sedangkan teman-temannya itu pakai Mercedes, pakai BMW, pakai mobil-mobil yang mewah. Apa ngertinya anak kecil tuh, tapi mereka sudah bisa gengsi, sombong lah. Itu artinya manusia dari sejak awal sudah punya kesombongan. Makin lama kalau kesombongan ini tidak dikikis, sangat berbahaya. Haleluya, puji nama Tuhan. Bagian yang kedua, kesombongan adalah awal kejatuhan. Ayo ucapkan bersama, 2, 3. Kesombongan adalah awal kejatuhan. Amsal 16 ayat 18. Ayo kita baca bersama. Amsal 16 ayat 18. 2, 3. Kecongkaan mendahului kehancuran, dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Amin.
Ayatnya sudah jelas. Congkak itu awal kehancuran. Tinggi hati awal kejatuhan. Kata tinggi hati itu dari bahasa Inggris, kalau di dalam King James, unhealthy spirit. Artinya roh yang sombong. Jadi kesombongan ini dimulai dari roh. Dari roh seseorang. Dan sombong ini awal dari kejatuhan. Makanya tadi bagian yang pertama, persiapan yang harus saudara lakukan adalah merendahkan hati. Karena apa? Karena yang kedua, kesombongan ini awal dari kejatuhan. Saudara, iblis itu menggoda Yesus untuk memakai haknya. Saya ulangi, iblis menggoda Yesus untuk memakai haknya dan mengabaikan komitmen ilahi sebagai utusan khusus Bapa di surga. Saya jelaskan bagian yang pertama dulu. Iblis menggoda Yesus untuk memakai haknya. Saudara lihat gambar slide itu. Yang sebelah kiri hak dan kewajiban. Seringkali ini bicara lingkungan di gereja, orang itu seringkali terus menuntut haknya. Hak sebagai anggota, haknya sebagai anggota gereja, haknya ini terus saja dituntut. Ya, gereja mesti dingin, yang khotbah mesti bagus, tidak boleh terlalu tegang, harus ada ketawanya, yang pimpin pujian harus semangat, ya paduan suara harus bagus, sound system, rebana, flag, choir dan lain sebagainya. Tetapi banyak orang yang lupa kewajibannya. Kalau saudara seimbangkan antara kewajiban dan hak, itu yang ideal. Kalau saudara terus saja menuntut hak, tapi saudara lupa dengan kewajiban saudara, itu sama seperti saudara sekolah. Saudara menuntut hak, ya, diberi pelajaran, ruang kelas harus enak, bagaimana kalau ada LCD dalam kelas, dan lain sebagainya. Tapi kewajiban untuk membayar uang sekolah tidak saudara lakukan. Apa yang akan terjadi? Ya saudara bisa jawab sendiri. Demikian juga, jangan jadi anak Tuhan. Saya ulangi, jangan jadi anak Tuhan yang suka terus saja menuntut haknya, tetapi saudara lupa dengan kewajiban-kewajiban yang saudara harus perbuat. Tentu saudara mengerti apa yang saya maksudkan dengan kewajiban-kewajiban apa itu. Kemudian bagian yang kedua, mengabaikan komitmen ilahi sebagai utusan khusus dari Bapa di surga. Inilah yang iblis ingin goda Yesus. Yesus terus digoda, pakai hakmu, tetapi lupa akan komitmen ilahi sebagai utusan khusus Bapa di surga. Kita semua ini, saudara-saudara ini juga utusan khusus. Sekarang tongkat estafet itu sudah berpindah dari tangan Yesus ke tangan 12 rasul, ke tangan murid-murid, ke tangan para pemberita Injil yang sudah di atas kita. Sekarang tongkat estafet itu ada di tangan saudara. Saudara ini adalah utusan khusus Bapa di surga. Utusan khusus ke siapa? Ke sekeliling saudara. Saudara lihat gambar yang di sebelah kanan di slide. Komunitas saudara, istilahnya marketplace saudara. Apa saudara ibu rumah tangga? Tentu punya lingkungan sosial kan, kalau ke pasar, belanja dan sebagainya. Kan kebanyakan kita ketemu pedagang yang sama, tetangga saudara. Lalu kalau saudara bekerja, masa saudara pindah-pindah kan tidak begitu. Ya, saudara sekolah, dalam semua hal, saudara ini ada di tiap-tiap marketplace yang berbeda. Nah, saudara ini adalah utusan khusus Bapa di surga. Saudara, supaya saudara lebih mengerti, coba kita bandingkan dengan kisah anak yang terhilang. Saya tulis di sana, dia ingin memakai haknya sebagai anak. Anak yang terhilang itu ya, dia ingin memakai haknya sebagai anak, tetapi dia mengabaikan tugasnya selaku anak. Perhatikan kalimat itu, saya ulangi.
Anak yang terhilang ini ingin memakai haknya sebagai anak, tetapi dia abai, melalaikan tugasnya selaku anak. Ini bicara hak dan kewajiban. Haknya dia sebagai anak, dia juga punya kewajiban apa yang harus dia lakukan sebagai anak. Coba saya bacakan Lukas 15 ayat 12. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Ya, anak bungsu itu menuntut haknya, tetapi dia mengabaikan tugasnya selaku anak. Mengabaikan tugasnya selaku anak bagaimana dalam pelaksanaannya? Dia pergi dari rumah. Dia meninggalkan ayahnya, meninggalkan kakaknya, dan khususnya meninggalkan apa? Tugas-tugasnya yang menjadi kewajibannya. Tapi dia menuntut haknya. Di situ ayatnya coba sudah lihat dikatakan, "Berikan kepadaku yang menjadi hakku." Dan ini taktik iblis. Kalau Yesus digoda seperti itu, saudara, ya, jangan lupa saudara juga pasti akan digoda dengan godaan yang sama. Setiap dari saudara ini punya keunikan sendiri. Setiap dari saudara ini punya fungsi sendiri. Coba saya kembali ke slide sebelumnya. Saudara ini adalah utusan-utusan Kristus. Slide yang di depan ini, ya. Saudara semuanya adalah utusan-utusan Kristus yang diutus untuk ada di marketplace saudara masing-masing. Dan saya lanjutkan, setiap dari saudara ini punya fungsi sendiri-sendiri. Setiap dari saudara ini punya keunikan sendiri-sendiri. Yang saya masukkan dengan keunikannya begini, saudara. Saya ambil contoh. Ada anggota jemaat saya, ya. Dia ini pekerjaannya bukan tukang bikin kue, bukan. Tetapi di gereja itu pelayanan musik, dan permainan musiknya ini sudah tingkat dewa istilahnya. Dalam masa pandemi seperti sekarang ini, dia mesti berhenti dari pekerjaannya karena tidak ada tamu yang datang, ya, karena sepi juga. Lalu dia beralih profesi mencoba bikin kue. Sebenarnya yang bikin kue itu harusnya adalah kakaknya. Ya, dia harus, kakaknya ini perempuan, bikin apa? Donat. Tapi waktu kakaknya ini bikin donat, yang perempuan ini gak jadi, saudara. Donat hancur. Ingat gereja donat jawaban. Donatnya hancur. Dan waktu adiknya yang laki ini, yang cowok ini, dia bikin donat, loh, sekali bikin jadi. Sekarang apa? Iya, dia jadi jualan donat untuk sementara, alih profesi, ya. Jualan donat, dia bisa bikin donat. Ini saya bilang apa? Unik. Ada juga anggota kami yang pinter masak. Cita rasanya kebetulan cocok dengan lidah saya. Apapun masakan yang dia buat enak. Ya, bikin ini enak, bikin itu enak, bikin ini enak, macam-macam enak. Lalu dia coba bikin kue juga, enak juga. Nah, ini namanya unik. Dan saudara, masing-masing dari saudara ini juga punya fungsi seperti anggota tubuh. Dalam firman, dalam Alkitab dikatakan, kita ini anggota tubuh Kristus. Ada yang jadi mata, jadi hidung, jadi mulut, jadi tangan, jadi kaki, ya. Tapi ada juga yang saya pernah dalam periode yang sebelumnya, mungkin kita anggota tubuh yang tidak kelihatan. Otot, sendi, pembuluh darah, dan lain sebagainya. Yang di kelihatan ini tidak akan bisa bergerak kalau yang di dalam itu tidak menggerakkan. Jadi masing-masing harus kerjasama. Masalahnya di sini adalah jangan sekali-kali saudara ini merasa aku ini loh fungsinya paling penting. Itu yang menyebabkan banyak terjadinya kekacauan dan perpecahan. Misalnya aku ini mata, kalau nggak ada mata kamu nggak bisa ngelihat, kamu jalannya akan tertabrak sini sana. Yang lain bilang aku ini hidung,
Percuma kamu bisa ngeliat, tapi tidak ada yang nafas, tidak bernafas, kamu mati. Lalu mulut bilang, oke, kalau tidak ada mulut, tidak ada aku, kamu mau makan apa? Tidak lama kamu akan mati. Oh, lalu telinga bilang, percuma ada mata, ada mulut, tapi nggak bisa denger apa-apa. Sepi men, dunia terasa sepi. Dan lain sebagainya. Jangan sekali lagi, kita ini masing-masing mau menonjolkan fungsi kita. Tetapi apa? Coba perhatikan di slide. Saudara harus memaksimalkan keunikan saudara. Saudara harus memaksimalkan fungsi saudara. Kalau saudara berfungsi sebagai mata, ayo ngelihat lebih jelas, lebih luas, pandangannya lebih jauh ke depan. Kalau saudara sebagai telinga, ayo saring berita-berita itu. Jangan semuanya berita saudara dengar, saudara telan, saudara percayai. Apalagi makin lama makin banyak hoax. Semua saudara percaya. Mulut juga, jaga mulut saudara. Jangan nyebros terus. Ya, ucapkan kata-kata yang membangun, menasihati, menghibur. Jangan senangnya gosip. Itu namanya memaksimalkan dalam hal yang baik. Maksimalkan keunikan saudara, maksimalkan fungsi saudara. Ayo katakan dengan saya mau memaksimalkan fungsi saya. 2, 3. Saya mau memaksimalkan fungsi saya. Haleluya. Kalau saudara makin maksimal, apa yang akan terjadi? Saudara akan makin ahli, makin expert. Saya tidak mungkin bisa berkhotbah selancar seperti sekarang ini kalau tidak didahului dengan latihan. Saya ingat saudara, ya ini sudah lama sekali waktu saya masih pemuda, saya dipercayai dapat tugas khotbah, memberikan khotbah di persekutuan kaum muda di gereja. Saya sudah persiapan mati-matian saudara ya. Saya juga guru sekolah minggu, tapi ini dikasih kesempatan khotbah di persekutuan kaum muda. Saya sudah mempersiapkan baik-baik, lalu saya sampaikan firman. Ya, saya merasa saya sudah ngomong banyak, ya panjang lebar, dan sudah sesuai dengan kemampuan saya maksimal. Terus saya selesai. Begitu saya selesai khotbah, orang-orang tuh semuanya tertegun, takjub, heran. Kenapa saudara? Bukan karena khotbah saya luar biasa, tapi cuma 5 menit. 5 menit itu saya rasa sudah seperti 1 jam. Saya kelihatan sudah ngomong ini ya, sampai keringetan, selesai. Ternyata cuma 5 menit. Sekarang kalau nggak dibatasi waktu, saya juga bisa ngomong 5 jam tanpa berhenti. Karena apa? Karena saya memaksimalkan fungsi saya sebagai apa? Pembicara. Nah, saudara juga harus demikian. Maksimalkan keunikan saudara, maksimalkan fungsi saudara. Tidak perlu menyombongkan diri. Sebab satu anggota tubuh tanpa anggota tubuh yang lainnya, dia sia-sia, nggak ada gunanya. Tetapi kalau anggota-anggota tubuh ini berkumpul jadi satu maksimal, jadilah tubuh yang luar biasa bagi Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Saudara, bagian yang ketiga, cara untuk melawan godaan iblis. Yang pertama, saudara harus persiapan. Persiapan itu apa? Merendahkan hati. Yang kedua, jangan sombong, karena sombong itu awal kehancuran. Tapi maksimalkan potensi saudara. Yang ketiga, saudara harus berkomitmen untuk melakukan kehendak Bapa. Saudara harus punya komitmen untuk melakukan kehendak Bapa di surga. Haleluya. Saudara, tugas saudara ini menggenapkan firman, bukan memenuhi keinginan sendiri. Ya, ada lagu suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Kita nyanyi itu di gereja, suka-sukamu Tuhan, dengan semangat, dengan ketawa.
itu cuma di gereja. Begitu keluar dari gereja, suka-sukaku. Bukan suka-sukamu, tapi suka-sukaku. Saudara, ini bukan untuk menyukakan, memenuhi keinginan diri sendiri, tetapi tugas saudara menggenapkan firman Tuhan. Ayo katakan bersama, tugas saya menggenapkan firman. 2, 3. Tugas saya menggenapkan firman. Haleluya. Dan supaya bisa menggenapkan firman, coba lihat di slide. Saudara perlu berjaga dan berdoa. Ya. Untuk apa? Supaya saudara bisa tunduk kepada kehendak Bapa. Perhatikan, saya ulangi. Saudara jangan hanya senangnya memenuhi keinginan daging, memenuhi keinginan diri sendiri. Tetapi saudara harus berusaha dalam hidup ini menggenapkan firman Tuhan atau kehendak Bapa. Caranya adalah dengan berjaga dan berdoa. Kalau orang cuma berdoa tok tapi tidak berjaga-jaga, dia tidak bisa tepat sasaran doanya. Apa yang harus didoakan, apa-apa saja yang harus didoakan. Tetapi kalau dia berdoa dan berjaga, dia ini kan melihat, berjaga itu kan melihat, mengawasi. Oh ini, dan itu didoakan. Tetapi juga kalau cuma berjaga tidak berdoa, itu cuma mainkan peran jiwa atau peran tubuh. Fungsi rohnya belum jalan. Ini fungsi roh dan jiwa jadi satu. Berjaga disertai dengan berdoa, berjaga disertai dengan berdoa, supaya saudara bisa melakukan kehendak Bapa, tunduk kepada kehendak Bapa. Matius 26 ayat 41. Saya bacakan, lihat di slide. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Ayo kita baca bersama saja. Saya ajak saudara baca bersama. Kata kamu ganti dengan kata saya. Oke? 2, 3. Berjaga-jaga dan berdoalah supaya saya jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Amin. Jelas sekali perkataan Yesus. Saudara harus berjaga dan berdoa supaya tidak jatuh ke dalam pencobaan, supaya bisa melakukan kehendak Bapa. Dan dengan demikian, ya, perhatikan, saudara bisa mengusir iblis yang hendak menjatuhkan saudara. Kalau saudara berjaga, berdoa, saudara jadi mawas diri, siaga. Kapanpun pencobaan datang, kapanpun iblis datang menggoda saudara, saudara bisa mengusir. Karena apa? Yakobus 4 ayat 7 dikatakan, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Amin. Ayo kita baca bersama ayat yang menguatkan. Yakobus 4 ayat 7. 2, 3. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Amin. Siapa yang lari? Iblis. Bukan waktu saudara ketemu iblis, saudara yang lari. Waktu saudara digoda oleh iblis, iblis datang untuk menggoda saudara, iblis yang akan lari. Saya ingat buku yang saya paling sukai, ya, David Oyedepo. Ini imannya luar biasa. Kemanapun dia pergi, ke daerah mana, setan yang menguasai daerah itu datang ngomong sama dia. Saya nggak usah diusir, kami kawan iblis nggak usah diusir, kami akan pergi. Karena apa? Karena David Oyedepo adalah orang yang sangat sederhana, orang yang sangat merendahkan hatinya, orang yang tidak sombong. Meskipun dia punya kuasa iman yang luar biasa, iblis takut terhadap dia, tetapi dia tidak menyombongkan diri dan dia melakukan kehendak Bapa. Apa? Iblis harus diusir pergi, tidak boleh menguasai anak-anak Tuhan, menguasai hidup saudara. Haleluya. Jadi kalau saya boleh
review firman Tuhan hari ini saudara ya. Bagaimana caranya supaya saudara bisa menang terhadap setiap godaan iblis? Yang pertama yaitu adakan persiapan lebih dahulu. Persiapan apa di situ? Kerendahan hati. Dari pembacaan tadi dikatakan Yesus berpuasa 40 hari 40 malam. Saya katakan di sini 40 ini habisnya kedagingan. Tujuan utama berpuasa untuk merendahkan hati. 40 habisnya kedagingan. Kita hubungkan. Kalau seseorang itu habis kedagingannya, habis keinginan dagingnya, ya karena dia merendahkan hati, maka sebaliknya Roh Tuhan itu akan menguasai hidup orang itu sepenuhnya. Kemudian bagian yang kedua, kesombongan ini awal kejatuhan. Iblis ini menggoda Yesus memakai haknya. Coba kita lihat. Godaan yang pertama, ubah batu menjadi roti. Kenapa itu yang pertama? Karena Yesus puasa 40 hari, 40 malam, habisnya kedagingan, itu puncak orang lapar. Perhatikan bahwa Yesus tidak makan, tidak minum 40 hari, 40 malam. Rasanya tidak ada dari kita yang puasa 40 hari, 40 malam, tanpa makan, tanpa minum. Bisa berakhir ke rumah duka. Yang pertama, iblis itu pinter. Yang digoda apa? Soal makanan. Ya. Ubah batu menjadi roti. Nah, ini perhatikan ya. Yesus ini kan anak Allah. Iblis tahu Yesus ini adalah anak Allah yang menjelma menjadi manusia. Ayo sekarang pakai hakmu sebagai anak Allah. Pakai hakmu sebagai anak Allah untuk merubah batu menjadi roti. Apakah Yesus kalah? Tidak. Percobaan yang kedua, iblis meningkatkan ujiannya terhadap Yesus. Jatuhkan dirimu ke bawah. Nanti kan ada malaikat-malaikat yang menatang engkau sehingga engkau tidak akan mati, kan begitu. Nah, yang kedua ini juga ujian sama. Yesus haknya sebagai anak Allah. Dia punya kuasa sebagai anak Allah. Dia bisa memerintahkan malaikatnya untuk menatang supaya dia tidak jatuh kalau menjatuhkan diri. Tetapi apakah Yesus kalah? Tidak. Karena dia tahu ya, bukan itu tujuannya. Bukan makan, menjatuhkan diri. Dan yang ketiga, disuruh menyembah iblis. Seluruh kemegahan dunia ini akan diberikan. Yesus tidak kalah, karena bukan itu tujuannya. Tujuannya dia ini utusan khusus Bapa di surga untuk menyelamatkan umat manusia. Saudara-saudara, bukannya banyak manusia yang kalah. Ya, tidak perlu seluruh harta dunia. Banyak orang yang cari pesugihan ke Gunung Kawi lah, ke gunung inilah, ke sinilah. Dan tidak sedikit dari mereka yang menukarkan, misalnya mereka ke Gunung Kawi mencari pesugihan, kekayaan. Ya, iblis akan memberikan kekayaan, tetapi dengan syarat misalnya nanti anakmu yang pertama 5 tahun lagi mati kecelakaan. Tidak sedikit orang yang tidak punya akal sehat. Oke. Saya ingat di Indonesia ini ada grup lawak yang sangat terkenal. Ya. Isinya 3 orang. Mereka mahasiswa Universitas Indonesia. Yang pertama ini katanya yang paling lucu. Lawakannya paling hebat, paling lucu, paling bisa membangkitkan suasana. Dia mati lebih dahulu. Kemudian yang satu orang ini digantikan dengan orang lain, tetap 3 orang. Dan saudara bisa tahu grup lawak ini. Yang 2 sudah mati. Yang 2 itu kan lucu-lucu benar ya. Yang satu lucu, yang satunya juga lucu. Yang satunya ini lucu sih tapi kurang lucu. Ini mati duluan. Yang sekarang ini masih ada sampai sekarang. Nah, ini contoh yang gampang. Saya berpikir, mungkin benar ya, mungkin benar, mungkin salah. Maybe yes, maybe no. Ini cuma terlintas saja dalam pikiran saya. Apakah mereka menukarkan ketenaran, ya, kekayaan dengan nyawa mereka atau dengan nyawa anaknya, nyawa orang yang mereka kasih? Banyak orang yang tidak punya akal sehat dan mau menukarkan itu. Ya, saudara
tidak harus menjadi orang Kristen seperti itu. Haleluya. Kemudian bagian yang ketiga adalah saudara harus punya komitmen untuk melakukan kehendak Bapa. Caranya gimana? Dengan berjaga dan dengan berdoa. Yesus 40 hari 40 malam berpuasa nih, bukan dia diam-diam di atas gunung, di atas bukit, ngelamun-ngelamun, banyak tidurnya. Saya yakin Yesus berdoa. Bahkan menjelang akhir hidupnya, apa yang Yesus lakukan? Dia berdoa di Taman Getsemani. Haleluya. Dan sampai sekarang, apa yang Yesus lakukan di surga? Dia berdoa buat saudara dan buat saya. Haleluya. Jadi kalau sudah menghadapi masalah, menghadapi virus corona, menghadapi situasi pandemi seperti sekarang ini, tingkat yang positif di Indonesia makin lama makin naik, tingkat positif yang ada di Bali makin lama makin naik. Kita jadi pusing, kapan ekonomi bisa normal seperti dulu lagi? Saudara perhatikan, Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Dia ada di dalam saudara melalui Roh-Nya yang kudus. Karena itu, ya, jangan saudara memaksimalkan keinginan daging, tapi kikis keinginan daging saudara. Biarkan Roh Kudus makin menguasai hidup saudara. Penyertaan Tuhan makin menguasai saudara. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari saudara bangkit berdiri. Kalau saudara mau berlutut silakan. Angkat suara saudara, bawa hati saudara kepada Bapa di surga. Haleluya. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Haleluya. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolongan-Mu? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Kau menara, kau menara dan
dan perisai di hidupku. Mari naikkan ucapan syukurmu. Terima kasih Bapa. Tidak terasa kami akan mengakhiri bulan yang ke-6. Betapa besar kasih-Mu. Ucapkan syukur. Terima kasih untuk kasih, perlindungan, penjagaan, kesehatan. Mari tinggikan Tuhan dengan kalimat yang jelas. Sungguh Engkau Allah Bapa yang luar biasa. Sungguh Engkau Allah yang dahsyat. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Tidak ada Allah yang seperti Engkau. Bawa rohmu kepada Tuhan. Ya ratala walalala ya rala para la 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 oh re le 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 ya la 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 la. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tanamkan firman-Mu dalam hati kami, supaya setiap kali iblis datang menggoda kami untuk menjatuhkan kami, kami bisa menang, mengalahkan dengan kuasa roh Tuhan. Ajar kami punya kerendahan hati, ajar kami tidak menyombongkan diri, dan ajar kami itu senantiasa melakukan kehendak Bapa di surga. Terima kasih Bapa. Berkati tangan-tangan yang akan memberikan persembahan bagi pekerjaan Tuhan. Karena kasihnya mereka terhadap pekerjaan Tuhan, maka mereka memberi. Sebaliknya, kerajaan surga akan memberkati engkau berlipat kali ganda. Setiap yang terlibat dalam pelayanan perekaman khotbah online ini, Tuhan memberkati jerih lelah mereka, berkati kehidupan mereka. Mari kedangkan kedua tangan saudara, angkat wajahmu. Kami percaya pada saat ini tingkap-tingkap surga terbuka. Engkau sedang memandang kami dengan wajah kasih-Mu untuk mencurahkan berkat-berkat yang kami butuhkan untuk setiap aspek kehidupan kami. Berkat damai sejahtera, kesehatan, kekuatan, penjagaan, perlindungan dilimpahkan dalam kehidupan-Mu. Terima kasih Bapa, segala puji syukur kami naikkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang mengasihi Tuhan mengakhiri dengan amin. Haleluya. Terima kasih. Sampai berjumpa dalam ibadah online yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Terima kasih telah beribadah online bersama Gereja Kristus Jawaban. Tetaplah menjaga kesehatan kita dan selamat memasuki minggu baru yang penuh berkat. Damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua.